2 tahun terakhir ini pelaksanaan KKN selalu ada asuransi. Kita sudah siapkan dan itu sudah berproses. Halo Mula Warman Muda, selamat datang di episode pertama podcast Universitas Mula Warman. Perkenalkan, saya Laura selaku host di podcast Universitas Mula Warman. Nah, gimana nih teman-teman mahasiswa? Pasti yang pada nonton angkatan 2021 yang udah mau KKN kan? Gimana? Udah pada siap belum buat KKN? Di episode 1 ini kita bakal bahas spesial khusus KKN. Nah, di sini Laura nggak sendirian. Di sini saya ditemani oleh Pak Arifin. Halo Pak Arifin. Jadi Pak Arifin ini adalah ketua pelaksana KKN angkatan 50 ya Pak ya, dari LP2M. Gimana Pak kabarnya, baik hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya Pak. Nah, untuk mengawali podcast ini boleh dong Pak dijelaskan seputar KKN atau apa sih tujuan dari KKN ini? Ya, terima kasih. Jadi KKN ini kan sebenarnya setara dengan 3 SKS atau setara dengan mata kuliah. Jadi dia adalah semacam prasyarat untuk lulus ya. Jadi kalau tidak lulus KKN berarti tidak bisa wisuda, tidak bisa selesai. Tetapi esensinya bukan soal nilai sebenarnya. Jadi KKN ini adalah tujuannya itu memberikan pembelajaran kepada mahasiswa yang mau selesai untuk bisa belajar langsung kepada masyarakat. Nah, pada konteks ini sebenarnya mahasiswa itu diberi pembelajaran atau bekal pengabdian. Jadi ini adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat. Jadi pengabdian yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana mahasiswa ketika di lapangan itu mampu beradaptasi terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, mampu menyumbang ide-ide dan gagasan yang memang bermanfaat dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat di desa. Jadi kalau dibilang hanya sekedar untuk lulus, sebenarnya tidak. Meskipun semuanya itu adalah sebuah prasyarat, tetapi esensinya adalah memberikan pembelajaran untuk bisa mengabdi dan terjun langsung ke masyarakat. Baik. Jadi selain untuk syarat skripsi atau syarat lulus tadi Pak ya, ada juga tujuan pentingnya tadi bisa langsung terjun ke masyarakat dan bisa berdampak untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kan sudah angkatan ke-50 nih Pak Arifin. Gimana sih Bapak udah sebagai ketua KKN ini udah berapa tahun atau berapa angkatan, dan apa ada hal yang unik selama Bapak menjabat sebagai ketua pelaksana KKN? Iya. Jadi sebenarnya saya ketua panitia sekaligus kepala pusat pengembangan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat di LP2M. Nah, salah satu kegiatannya adalah KKN yang memang rutin dilaksanakan. Nah, ini adalah tahun ketiga saya melakukan sebagai ketua panitia sekaligus. Di dalam periode pertama memang itu adalah transisi karena periode COVID, dan saat itu memang kita saya pada saat itu mengharapkan kalau bisa langsung terjun ke masyarakat. Jadi saat itu tidak ada lagi hybrid untuk pelaksanaan KKN, tetapi terjun langsung. Meskipun kendalanya banyak karena kita harus berhadapan dengan berhadapan dengan beragam macam penyakit yang memang masih menyebar, sehingga ada kondisi di mana saat itu kita harus betul-betul mengupayakan mahasiswa untuk bisa lebih berhati-hati dan menjaga jarak sebagaimana memang diatur waktu itu. Nah, pada periode kedua sebenarnya di tahun 2023 pelaksanaan KKN kembali kita lakukan dengan terjun langsung. Jadi tidak ada lagi hambatan saat itu berkaitan soal wabah penyakit, tetapi problemnya, dan ini memang adalah problem klasik yang dihadapi mahasiswa, bahwa pelaksanaan KKN selalu diperhadapkan oleh persoalan finansial bagi mahasiswa. Nah, ini tahun ketiga saya sebagai pelaksana, saya sebagai ketua. Mahasiswa ketika menjelang pelaksanaan KKN itu selalu bermasalah di 2 hal. Pertama adalah finansial, yang kedua adalah soal penempatan. Nah, tapi ini berkaitan karena alasan memohon untuk pindah lokasi ke yang lebih dekat
kalau bisa semua KKN di Samarinda karena alasan finansial. Tapi sebenarnya kalau kita pikir bahwa finansial boleh kita maklumi. Jadi kita betul-betul mengupayakan supaya mahasiswa itu jujur ya. Jadi di periode sekarang itu saya tidak memaksakan mahasiswa untuk untuk memberikan keterangan bahwa saya ini tidak mampu, tetapi yang saya harapkan bahwa silakan jujur bahwa kamu memang tidak bisa menjalankan kegiatan ini di jarak yang lebih jauh, misalnya ke daerah Berau dan lain-lain, karena persoalan finansial yang harus membayar. Tetapi kami mengakomodir begini, kita mengupayakan bahwa mereka yang merasa itu tidak sanggup, kita upayakan berada di lokasi pinggiran kota Samarinda. Karena di Samarinda sendiri untuk tahun ini sebenarnya itu tidak ada. Itu sebenarnya kita memang skenarionya tidak ada lelang kota Samarinda untuk lokasi KKN di tahun ketiga ini. Kenapa? Karena di periode-periode tahun sebelumnya mereka yang KKN di Samarinda itu juga tidak mau di posko. Ya, jadi sudah tinggal di Samarinda, tidak mau tinggal di posko, dan kontribusinya juga tidak banyak bagi masyarakat, karena mereka lebih enak untuk pulang ke rumah, pulang ke kos, bahkan banyak yang mungkin ke kampus jalan-jalan, sehingga betul-betul tidak melaksanakan. Meskipun demikian banyak juga yang sudah betul-betul melakukan pengabdian. Nah, lagi-lagi bahwa kendala finansial ini memang kita maklumi, jadi kita mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan semacam sumbangsi kepada mereka bahwa kita melakukan ini dalam rangka pengabdian. Oleh karena itu, kalau memang betul-betul mau mengabdi, kita tetap ditempatkan di satu lokasi yang memang masih bisa dijangkau secara finansial dan secara jarak ya. Yang kedua, ini adalah soal penyakit. Selalu kita diperhadapkan oleh mahasiswa ketika menjalankan KKN, banyak sekali yang sakit tiba-tiba. Jadi tiba-tiba merasa tidak sanggup dan tiba-tiba sakit. Apakah dia sendiri yang sakit, keluarganya yang sakit, atau siapa yang sakit? Tapi selalu itu alasan klasik. Nah, lalu kita meminta supaya kalau ada yang sakit, kita minta keterangan bahwa betul-betul dia sakit, keluarga yang sakit, dan memang tidak ada orang lain yang harus melayani keluarga yang sakit kalau dia pergi jauh. Nah, oleh karena itu lagi-lagi kita mencari tempat yang memang bisa diakses di sekitaran wilayah Kukar yang memang tidak jauh dari kota Samarinda. Itu skenario yang kita lakukan selama 3 tahun terakhir ini, terutama ketika saya sebagai ketua, karena kita juga harus memaklumi. Jadi perspektifnya kalau saya bahwa KKN ini memang adalah kewajiban mahasiswa, tapi kita juga sedikit harus agak humanis dalam menyelenggarakan KKN, karena penyakit itu tidak diniatkan ya. Ya, kalau memang sakit ya kita perlakukan sebagai orang sakit. Saya kira itu. Berarti tadi selama Bapak diamanahkan sebagai ketua KKN ini banyak hal ya yang Bapak sudah lewati, dari tadi banyak masalah finansial mahasiswa, juga banyak banget mahasiswa yang minta pindah lokasi. Nah, tapi kalau sudah minta pindah lokasi harusnya lebih jujur teman-teman. Kalau misalnya KKN itu di posko gitu ya Pak ya, jangan keliaran kemana-mana gitu, karena pihak LP2M pasti membantu banget kalau teman-teman ada kendala dari segi finansial atau apapun itu ya Pak ya, pasti diusahakan secara optimal. Dan harapannya teman-teman kalau misalnya memang ada kendala itu jujur dan tidak diada-ada gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke, berarti banyak sekali hal yang sudah Bapak lewati ya selama dia menahkan sebagai ketua KKN ini Pak ya. Nah, ini kemarin kami sudah membuka question box Pak di Instagramnya Universitas Mula Warman, dan banyak banget pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan KKN. Pasti Bapak juga udah merasakan ya Pak ya ribetnya menuju KKN ini ya Pak ya. Nah, kita udah mengumpulkan pertanyaan. Kemarin tuh banyak sekali yang bertanya di question box tersebut, tapi kami memilih 10 aja nih Pak yang pastinya krusial dengan KKN. Ini ada pertanyaan pertama, langsung saja dari Pardi Sinaga, @Pardi Sinaga. Kapan KKN mulai dilaksanakan? Apakah tanggal 2 Juni atau diundur? Boleh Pak langsung dijawab? Jadi sebenarnya pertanyaan ini itu sudah langsung menyebar kemana-mana saat itu. Jadi sebenarnya rencana awal kan tetap memang bulan Juni di akhir. Nah, tanggal 2 Juni ini sebenarnya itu adalah semacam prolog yang ditujukan ke fakultas. Karena kenapa? Ketika kita berpikir untuk memajukan di tanggal 2,
pengalaman 2 tahun terakhir itu adalah selalu diperhadapkan ada beberapa fakultas yang pelaksanaan UAS itu di tanggal 20-an ke atas. Sehingga kalau dilaksanakan di tanggal 2, maka banyak yang tidak bisa pembekalan dan mungkin terhalang, bukan mungkin, memang terhalang untuk pemberangkatan karena dia masih UAS. Nah, sehingga kemarin ketika kita merencanakan di tanggal 2 itu disampaikan ke fakultas, sebenarnya maksud utamanya adalah supaya fakultas segera memberikan respon bahwa pelaksanaan UAS itu di tanggal berapa mereka lakukan. Nah, setelah kita sampai, dan ini sebenarnya baru pembicaraan internal ya kemarin, belum sampai betul-betul bahwa ini tanggal 2 adalah yang resmi. Itu baru semacam skenario kalau memang pertimbangan-pertimbangan soal UAS itu ternyata selesai sebelum tanggal 2 Juni. Nah, karena 2 tahun sebelumnya selalu di tanggal 29, bahkan tanggal 2 Juli pun kita lakukan. Itu 2 tahun terakhir perkiraan semacam itu. Nah, sehingga tanggal 2 Juni ini sebenarnya tidak ya. Kesepakatan terakhir itu adalah tanggal 8 Juli, bahkan mundur lebih jauh. Yang biasanya tanggal 2 Juli, paling lambat ini tanggal 28. Tanggal 8 Juli. Kenapa? Ada 2 alasan. Ada satu alasan kenapa kita mencoba memajukan di tanggal 2 di skenario kemarin. Yang pertama karena kita menghindari mahasiswa itu bertahan di lokasi di saat 17 Agustus. Karena 2 tahun terakhir selalu di tanggal 16 Agustus pulang, ratusan desa itu meminta perpanjangan. Perpanjangannya bisa sampai 2 minggu. Jadi tanggal 20 Agustus baru mahasiswa boleh pulang. Nah, ini problemnya adalah kita kan MOU dengan gubernur di tanggal 16. Jadi kalau ada KKN di luar tanggal 16, kita harus tanggung jawab. Siapa harus tanggung jawab? Ya Unmul. Dan gubernur saat itu memang ada kesepakatan MOU dicabut di tanggal 16. Nah, jadi kalau ada desa yang meminta, saya meminta supaya mereka menyatakan kesanggupan untuk membiayai mahasiswa yang tinggal selama 2 minggu dan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di desa selama 2 minggu perpanjangan. Nah, kalau misalnya tanggal 8 Juli kita ambil, asumsinya bahwa tidak ada lagi permintaan 17-an diperpanjang, tetapi mahasiswa sampai tanggal 20 Agustus baru kita tarik. Artinya seluruh kegiatan 17-an di desa selesai di tanggal 20, sehingga tidak ada perpanjangan. Nah, problemnya kalau di tanggal 20 Agustus itu terjadi tahun lalu yang perpanjangan, pihak Unmul dan dalam hal ini LP2M melalui WR1 meminta supaya mahasiswa yang telat masuk kuliah karena perpanjangan itu ada dispensasi oleh dosennya. Tetapi faktanya banyak mahasiswa yang dialpakan. Nah, padahal mereka masih KKN. Sehingga kita asumsikan tanggal 8 mulai, tanggal 20 pulang, tidak ada perpanjangan. Nah, nanti ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, ini harus dilakukan oleh pihak LP2M dan WR1 agar mendistribusikan, menyampaikan surat pemberitahuan atau mungkin permohonan supaya mahasiswa yang kuliah dan dia pulang tanggal 20 Agustus itu harus diberi dispensasi hadir karena dia juga masih melaksanakan sebagian kuliah yaitu KKN. Itu sebenarnya rencananya. Baik, berarti itu tadi adalah pembicaraan internal ya Pak, tanggal 2 Juni itu, dan banyak pertimbangan untuk pelaksanaan KKN ini karena dari segi mahasiswanya, fakultas dari masing-masing fakultas, dari Universitas Mula Warman dan juga dari masyarakat agar gak ada yang dirugikan nih tadi mahasiswa yang ada di Alfa. Jadi ujung-ujungnya ini kan sebenarnya kepentingan mahasiswa, bukan kepentingan pengelola atau LP2M. Selalu mahasiswa dipertimbangkan. Berarti memang ini tujuannya untuk kebaikan mahasiswa juga gitu ya Pak ya. Jadi clear ya teman-teman, untuk pelaksanaan KKN ini itu dipertimbangkan sekali oleh pihak LP2M dan Pak Arifin juga, itu untuk kebaikan teman-teman sekalian pelaksanaan KKN ini. Jadi semoga itu menjawab pertanyaan teman-teman terkait kapan sih pelaksanaan KKN ini gitu ya Pak ya. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari @Cizisyah. Ada nggak sih anggaran untuk KKN yang lokasinya jauh, misal Berau gitu? Baik Pak, boleh langsung dijawab. Anggaran KKN itu kan memang rutin ada anggaran pelaksanaan, tetapi di internal kepanitiaan dan dikelola oleh LP2M. Ya, artinya dikelola LP2M ini memang untuk kepanitiaan saja. Kalau untuk mereka yang jarak jauh, ya memang tidak ada anggaran untuk mereka, untuk mahasiswa. Hanya diperuntukkan bagi DPL yang berangkat. Jadi seluruh
anggaran yang ada, saya sendiri tidak tahu karena itu kan LPDOM yang kelola ya. Meskipun saya ketua, saya tidak mau tahu berapa jumlah dan kemana anggaran. Saya tahunya mengurusi mahasiswa. Soal anggaran biar bendahara dan ketua LPDOM yang mengatur. Tetapi ya perkiraannya bahwa mungkin sekitar 700-800 sekian itu. Dan tidak ada pengalokasian anggaran untuk mahasiswa yang jarak jauh ataupun gimana. Jadi memang tidak ada untuk mahasiswa. Ya, tidak ada. Nah ini memang problem. Karena ketika mahasiswa berangkat KKN, mereka harus mengeluarkan biaya sendiri. Itu yang menjadi pertimbangan kami, bahwa sebisa mungkin mereka yang berangkat itu memang tidak bermasalah secara finansial. Nah karenanya persoalan anggaran ini memang sangat krusial, sehingga kita tidak bisa mengalokasikan khusus, karena kalau dialokasikan khusus untuk yang jarak jauh pasti protes. Tetapi itu juga mungkin tidak mungkin bisa dilakukan itu untuk dalam waktu dekat. Tetapi kedepannya saya kira mungkin perlu dipertimbangkan ya oleh pihak universitas bahwa mereka yang KKN jarak jauh, apakah ada pertimbangan untuk bantuan transportasi di saat berangkat dan kembali. Selebihnya kan mereka di sana harus mengeluarkan biaya untuk posko, untuk makan sehari-hari. Jadi kalau dipikir-pikir, mereka yang KKN ini ya memang mengeluarkan uang banyak, iya. Bahkan termasuk yang pergi ke Mahulu itu harus naik kapal dan lain-lain. Jadi tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk berangkat KKN. Nah inilah yang menjadi problem. Kenapa banyak mereka yang mengeluh? Keluhannya ada yang langsung ke kantor LPDOM, ada yang langsung lewat IG, ada yang langsung WA, ada yang Telegram, memohon supaya mereka pindah karena katanya tidak mampu. Orang tidak mampu ya, kalau mau dikatakan miskin juga enggak, karena saya tidak mau mengatakan mereka miskin, buktinya kan mereka pada punya motor, punya HP bagus kan, cuma mungkin tidak mampu di saat pelaksanaan KKN harus mengalokasikan anggaran banyak untuk berangkat. Jadi kalau untuk KKN memang ada anggaran, tetapi tidak ada alokasi anggaran untuk mahasiswa yang berangkat, kecuali DPL. Ya DPL dan proses persiapan pelaksanaan KKN. Berarti untuk transport, posko dan segala kebutuhan KKN itu ditanggung oleh mahasiswa. Ditanggung oleh mahasiswa. Nah, cuman begini, 2 tahun terakhir lah misalnya, ketika di dalam proses pelaksanaan KKN, saya selalu berkoordinasi dengan DPMPD dan DPMPK, bahwa sebisa mungkin mereka ada yang datang itu desa atau kepala kampung itu memfasilitasi posko gratis. Itu kami minta. Bahkan di tahun lalu saya mencoba menelpon hampir semua kepala desa supaya mereka menyediakan, apalagi kalau mereka yang meminta. Tapi Berau termasuk yang sangat responsif terhadap pelaksanaan KKN, sama Pasir. Ini 2 kabupaten kota yang betul-betul sangat responsif. Artinya kehadiran mahasiswa itu kayak ditunggu-tunggu gitu kan. Itu 2 kabupaten ini yang luar biasa. Meskipun yang lain juga iya ya, tetapi untuk Kota Samarinda dan Balikpapan kayaknya cuek aja dengan kehadiran mahasiswa. Makanya kami sebenarnya tidak melelang untuk itu, tetapi ya tetap ada karena ada beberapa pertimbangan. Jadi saya kira begitu, nggak ada khusus anggaran yang dialokasikan untuk mahasiswa, tetapi untuk kepanitiaan dan DPL ada. Berarti tadi sebisa mungkin untuk mengkoordinasikan tadi ya Bapak, mengkoordinasikan dari masing-masing kepala desa untuk menyediakan posko mungkin seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan teman kampus atau mahasiswa yang mau KKN nih Pak. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Salsabili Clark. Apakah mahasiswa yang konversi KKN kemarin tetap mengisi pendaftaran KKN? Dia harus mengisi KKN, tetapi KKN konversi. Jadi kalau dia sudah mendaftar, sudah mengajukan permohonan konversi, itu sudah melalui pihak fakultas. Jadi WD1 atau dekan mengajukan permohonan konversi KKN dari berbagai kegiatan ya, kan ada beberapa kategori kegiatan yang bisa dikonversi. Kalau kegiatan yang untuk pengembangan personal mahasiswa, magang-magang, itu tidak bisa dikonversi kecuali magang yang berkaitan dengan program Kemendikbud ya, termasuk misalnya modul Nusantara dan lain-lain, itu diakomodir untuk penyetaraan. Sehingga mereka yang sudah mengajukan, nanti setelah di dalam proses pengajuan, misalnya sekarang melakukan kegiatan PKBM ya, setelah itu semua laporan masuk, di saat mereka mengajukan permohonan, sudah ada permohonan dari pihak fakultas,
saat itu dia harus mengisi. Jadi tidak sekarang. Kalau misalnya dia baru melaksanakan kegiatan, nanti setelah mengajukan permohonan baru dia mendaftar di website KKN dan mengisi KKN penyetaraan, bukan KKN reguler. Berarti ada bermacam-macam kategori tadi ya Pak dari KKN. Ada macam kategori KKN, reguler, tematik, dan penyetaraan. Tapi khusus untuk program kampus mengajar ini tadi bisa dikonversi dengan mengisi tadi ya Pak ya? Bisa. Oke, baik Bu. Mungkin teman-teman boleh cek di websitenya mungkin Pak ya terkait dengan boleh. Ada. Di websitenya apa tuh Pak kalau boleh tahu? Website KKN Unmul itu sudah di dalam situ ada KKN konversi dan lain-lain. Ya. Berarti teman-teman langsung cek aja di. Cuma nggak tahu ini kan dalam proses perbaikan ya sekarang. Jadi sistem yang Unmul lakukan sekarang untuk diperbaiki di dalam proses pendaftaran KKN itu di dalam proses di upgrade atau apa istilahnya, sehingga untuk tahun ini pendaftaran KKN itu basisnya online. Oh iya benar. Nah itu juga mungkin banyak sekali yang menjadi sumber pertanyaan soal pendaftaran KKN online, karena ada yang mendaftar di Mahulu, ada yang mendaftar di Luakulu, kok terlempar di Berau. Nah ini saya kira sistemnya mungkin yang perlu diinikan. Tetapi saya kira pertanyaan yang ini terkait dengan penyetaraan atau pendaftaran. Ya, jadi tetap mendaftar di KKN penyetaraan nanti ya. Tuh. Oke, baik. Boleh berarti nanti teman-teman langsung aja cek atau mencari informasi di website ya, mungkin atau bisa langsung ke LP2M. Oh iya, boleh langsung konsultasi ya Pak ya. Ya. Oke, boleh nih teman-teman langsung konsultasi karena websitenya masih dalam upgrade ya Pak ya. Jadi mungkin sebagai tambahan begini. Jadi pelaksanaan KKN penyetaraan ini bisa melalui program Kemendikbud, bisa melalui Unmul, bahkan ada yang mandiri. Nah, yang mandiri ini kemarin ada beberapa orang yang mau melaksanakan pendampingan pembuatan produk apa di beberapa kecamatan di Samarinda. Tadinya 2-3 orang. Nah, dia mau melaksanakan mandiri tetapi saat itu belum ada resmi dari pihak fakultas, sehingga kita meminta supaya ada resmi dari pihak fakultas bahwa kegiatan ini memang dilakukan oleh anak ini dan ditunjuk DPL. Nah, ada satu kelompok yang saat itu datang ke LP2M untuk melakukan pengabdian mandiri. Dia mundur dari KKN reguler. Dan akhirnya apa? Saya menjadi pendampingnya. Jadi dia KKN mandiri beberapa fakultas untuk melakukan pendampingan. Sebagian adalah KKN mengajar di Desa Tanjung Lima Kukar di Morabadak. Dan itu bisa disetarakan karena ada surat resmi untuk penunjukan DPL dan resmi pelaksanaan kegiatannya. Dan itu bisa disetarakan. Baik, berarti Bapak open ya buat mahasiswa-mahasiswa yang mau konsultasi dan mungkin mau KKN mandiri juga bisa ya Bapak open sebagai pengabdian mandiri. Oh iya baik kalau gitu. Langsung saja kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mikiau, @Mikiau. Semua jurusan prodi wajibkah ikut KKN? Kalau modelnya FKIP misalnya, selama ini model KKN-nya saya nggak tahu apa istilahnya, tetapi FKIP yang tidak pernah belum gabung di KKN Unmul, dia melaksanakan tematik secara fakultas. Kemudian kedokteran juga melaksanakan. Baru tahun ini farmasi gabung ke Unmul untuk pelaksanaan KKN, jadi baru tahun ini. Kemudian fakultas teknik dan fakultas hukum itu terbagi. Ada sebagian pelaksanaan KKN tematik fakultas, misalnya Bina Desa, dan ada KKN reguler. Nah, tahun ini kehutanan dan pertanian juga banyak yang mengundurkan diri. Jadi pendaftar pertama itu sekitar 3.400 pendaftar KKN. Tinggal 3.206. Jadi ada kurang lebih 200 yang mundur. Teknik, hukum, pertanian, dan kehutanan. Karena ada KKN tematik, KKN pengabdian di fakultas masing-masing. Dan ini terbuka seperti yang saya katakan tadi, bisa inisiatif fakultas bahkan inisiatif mandiri. Jadi kalau dikatakan wajib, ya harusnya wajib, kan itu bagian dari kurikulum. Kecuali untuk fakultas tertentu misalnya kedokteran dan FKIP, model KKN-nya beda, tetapi magang untuk yang setara dengan KKN saya kira ada. Ya, saya tidak tahu istilahnya apa kalau kedokteran. Kalau FKIP kan mengajar. Iya, berarti masing-masing prodi atau fakultas itu memang wajib, tapi modelnya yang berbeda-beda gitu ya Pak ya. Berbeda. Dan open juga untuk KKN mandiri tadi dari fakultas teknik seperti itu ya. Itu teman-teman. Oke, lanjut next, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Survei @Mila Rumegan. Iya. Survei tapi belum ada DPL, apakah boleh? Ya boleh, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya begini, kemarin itu memang ada kesepakatan internal saat itu saya nggak ikut rapat bahwa pihak LP2M itu nggak usah memberi surat pengantar ke mahasiswa yang mau survei, karena ada banyak pertimbangan, karena mungkin belum resmi, belum apa, karena takut kalau ada apa-apa di lapangan. Cuman begini, ketika mahasiswa, ya mungkin kan mahasiswa punya optimisme dan punya semangat KKN yang tinggi, dan dia harus memprediksi berapa biaya yang keluar sehingga dia harus betul-betul tahu di desa itu seperti apa, termasuk survei posko. Nah, ketika mereka datang ke desa, sebenarnya kuncinya yang dia mau cari itu ada posko tersedia apa enggak. Jadi terakhir saya tinggalkan ke sini itu ada banyak mahasiswa yang mengajukan permohonan untuk dibuatkan surat pengantar ke desa masing-masing untuk ketemu kepala desa membicarakan beberapa hal termasuk ketersediaan posko. Kenapa? Karena pertama di tahun ini saya tidak banyak menghubungi kepala desa untuk kesediaan posko karena saya mungkin ada banyak kegiatan yang lain. Tetapi ada beberapa yang memang disediakan nomor handphone sehingga mahasiswa datang kita cari. Ada beberapa yang saya sudah hubungi juga, tapi tetap pihak yang dihubungi itu meminta mahasiswa datang langsung. Nah, cuman kan saya bilang begini, kalau mahasiswa datang langsung, persoalan yang pertama itu adalah biaya. Dia harus keluarkan biaya karena dia harus rombongan datang ke sana. Ya, tetapi mungkin karena semangatnya mau KKN, ya udah terserah. Dan kedua ini kan soal keselamatan. Kalau pergi rame-rame, boncengan, nah kita nggak tahu yang terjadi di jalan kan. Kita mengharapkan tidak terjadi apa-apa, insya Allah. Nah, tetapi lagi-lagi bahwa ternyata ketika turun ke lapangan yang mau dicari itu adalah soal ketersediaan apa di desa. Nah, dalam rangka apa? Ya mereka supaya tahu bahwa apa yang harus kami siapkan apa-apa itu termasuk yang mereka harus siapkan nanti di lapangan. Ada yang menanyakan kira-kira di desa itu ada ketersediaan air nggak, ada tandon air nggak? Karena 2 tahun terakhir ada beberapa desa yang tidak punya air minum. Dia harus menunggu hujan baru bisa mandi. Misalnya yang ada di kampung apa di Bontang itu, ada KKN tahun lalu. Jadi mandi itu ya nunggu air hujan, ya itu. Jadi memang wajar kalau mahasiswa itu betul-betul tahu desanya seperti apa, baru dia bisa turun. Jadi boleh. Bahkan disediakan 1 minggu jatah, ya bukan jatah sebenarnya. Artinya ketika 1 minggu sudah pengumuman itu boleh berangkat lagi kalau mau dengan DPL-nya. Karena DPL ini kan sebenarnya harus tahu. Jadi tugas DPL itu bukan hanya sekedar meminta laporan dari mahasiswa, dia juga harus tahu persis seperti apa di kondisi lapangan. Karena kalau semua ujung-ujungnya di mahasiswa, ngapain jadi DPL? Nah itu kan. Jadi DPL kan harus tahu persis juga kondisinya di sana, sehingga mereka boleh berangkat bersama kalau sudah ada penunjukan. Tapi sekarang ini belum, masih dalam proses permintaan ke fakultas masing-masing. Tapi untuk survei duluan boleh ya Pak? Boleh, sudah banyak. Ini bahkan ada di ruangan saya ada beberapa orang itu minta surat. Oh berarti kan karena mungkin kan jaraknya jauh-jauh nih Pak ya, masing-masing desa butuh waktu. Yang jauh ini mungkin tidak pergi, misalnya ke Mahulu. Oh iya. Itu boleh melalui telepon saja ya Pak ya. Oke. Jadi memang sudah disediakan dari pihak LP2M nomor-nomor telepon agar nggak terlalu jauh. Ada yang tersedia karena memang kita. Jadi sebelum pelaksanaan KKN di bulan Januari sebenarnya saya dan kami di LP2M itu sudah meminta surat ke DPMPD, DPMPK Kabupaten Kota melalui DPMPD Provinsi supaya desa-desa yang mau menerima KKN itu sudah disediakan jenis program apa dan lengkap data siapa yang bisa dihubungi. Itu permintaan kami, meskipun yang datang itu tidak seluruhnya ada. Ya seperti itu. Berarti sudah mengusahakan ya Pak ya? Sudah ya. Oke, itu tadi pertanyaan tentang boleh atau tidak survei boleh, tapi memang harus ada DPL-nya nanti ya Pak, dikasih spend time 1 minggu gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Anissa Ul. Pembekalan KKN apakah hybrid dan kapan pembekalan KKN dimulai? Nah ini schedule yang kita buat itu di sekitar pertengahan bulan 6 itu adalah pembekalan ya. Jadi pembekalan hybridnya ini ada skenario berapa hari, ada 2 hari sebenarnya. Karena kalau pembekalan tidak hybrid, problemnya itu adalah 3.206 mahasiswa itu bersamaan di hari H datang, muat nggak? Nah itu, sehingga pertimbangannya khusus KKN tematik itu dibuat ada banyak room, jadi dia hybrid. Jadi KKN tematik, kenapa KKN tematik harus dibuat
hybridnya dibuat Zoom karena ada beberapa tema, ada KKN mengajar, ada KKN stunting, ada KKN pariwisata, UMKM, dan smart village, sehingga pengelompokan ini kalau dia tidak dipilah di dalam Zoom itu agak repot waktunya gitu. Nah kalau yang reguler, kalau bersamaan turun sekitar kurang lebih 2000-an lebih, 2800-an, itu yang pertimbangan tempat. Kemudian pertimbangan efektivitas pelaksanaan pembekalan itu dengan 2000 sekian bisa enggak, dan ini juga menyangkut konsumsi. Sekarang Unmul atau LP2M itu sanggup enggak dengan 3206 mahasiswa itu disiapkan konsumsi dalam 1 hari atau 2 hari pelaksanaan pembekalan. Sehingga skenario yang kita buat itu tetap hybrid. Berarti tadi dari pertimbangan tempat dan ya banyak pertimbangan lah teman-teman ya. Jadi dari waktu juga dari waktu dan gitu. Jenis KKN yang ini terutama tematik. Jadi memang pembekalannya nanti akan dilaksanakan hybrid ya Pak ya. Iya, dan akan kami segera share informasi ini di Telegram. Makanya mahasiswa itu harus rajin-rajin juga ngecek Telegram, Instagram, dan di web Unmul, karena pasti kami akan share informasi ini setiap ada perubahan. Ya, boleh teman-teman mahasiswa lebih aktif lagi, cek-cek informasi gitu. Oke, boleh next kita ke pertanyaan selanjutnya dari @kkn50brau26. Tipe barang apa aja yang wajib dibawa pas KKN? Kalau di Mahulu itu, kalau Mahulu ya kemarin ada yang bawa kompor gas, ada yang bawa beras, ada yang bawa Indomie dan lain-lain. Nah itu kan karena di pertimbangannya harganya mahal ya, dan dia naik kapal. Nah kalau ke Berau, masa bawa kompor naik pesawat misalnya, kalau naik pesawat gitu kan. Kalau mau naik darat berapa jam? Mungkin sekitar kurang lebih 20 jam, 18 jam lah misalnya perjalanan untuk bisa menempuh jarak yang begitu jauh. Nah kalau pertanyaannya barang apa saja, itu kebutuhan pokok yang ada di badan itu harus siap. Obat-obatan itu kan itu harus disiapkan. Kemudian ya kalau untuk urusan dapur saya kira tidak perlu. Insya Allah di Berau itu selalu responsif, dan saya intens berkomunikasi dengan pihak Berau terkait dengan pelaksanaan KKN. Bahkan Berau yang selalu minta ada PKS. Nah tahun ini dalam proses untuk PKS. Jadi saya kira kalau Berau itu nggak repot. Sebenarnya semua nggak repot. Iya semua nggak repot. Sehingga barang yang harus dibawa itu yang kira-kira memang ringan tetapi sangat dibutuhkan. Obat-obatan, mungkin yang perempuan siapkan barang untuk kebutuhan perempuan itu kan. Kalau laki-laki kan sembrono ya, kalau berangkat ke lapangan semua digampangkan ya. Jadi saya kira untuk kebutuhan pokok itu yang mungkin kalau ringan ya. Kalau yang berat jangan, kompor, beras, waduh bisa repot itu. Iya. Berarti untuk tipe spesifiknya nggak ada yang penting, untuk kebutuhan pokok sendiri itu dibawa gitu ya Pak ya? Iya. Ya, ketersediaan obat-obatan semua itu kalau bisa disiapkan, karena kita tidak sangka-sangka mungkin tiba-tiba sakit perut harus siapkan macam-macam gitu loh. Berarti boleh dicatat teman-teman, kebutuhan diri sendiri itu wajib ya Pak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya @pastek.girl. Apakah akan ada open sponsorship untuk KKN? Nah kemarin itu baru tahun ini teman-teman panitia itu punya ide gimana kalau kita meminta ke beberapa bank, termasuk perusahaan mungkin baru 1 kemarin. Jadi ada sekitar kurang lebih 10 daftar proposal yang mau diharapkan untuk jadi sponsorship pelaksanaan KKN. Nah sudah diedar kemana-mana, misalnya Bank Kaltimtara, BRI, BNI, BTN. Saya nggak tahu kalau perusahaan kemarin itu belum ada yang saya lihat daftarnya, tapi hampir semua itu adalah perbankan. Dimohon untuk memberikan bantuan, paling tidak mungkin kalau ada bantuan baju panitia atau mungkin ada baliho untuk mahasiswa nanti di lapangan, karena itu kan pasti dibutuhkan untuk dipasang di depan posko dan lain-lain. Tetapi itu dalam proses ya. Belum ada kepastian, tetapi memohon sudah ada sekitar 10 proposal sponsorship yang kita ajukan. Oke, baik. Berarti dari pihak LP2M sudah mengajukan proposal juga ya Pak ya untuk sponsorship. Oke, next di pertanyaan selanjutnya.
@nabilnyo. Untuk menghubungi pihak desa, apakah langsung survei atau ke LP2M untuk minta kontaknya? Tadi udah terjawab sudah. Ya, jadi, teman-teman. ada bisa minta kontaknya ke LP2M, ada yang mencari lewat internet, itu ada yang sudah melakukan dan semuanya terkonek. Ada memang juga yang agak susah ya, sehingga mungkin nanti kita bisa bantu lewat DPMPD Kabupaten. Berarti langsung dikoordinasikan aja ke LP2M gitu ya Pak ya? Kalau ada yang memang agak susah dihubungi, karena tahun lalu juga begitu, bahkan ketika turun ke lapangan itu susah menemui siapa, saya yang harus kasak kusuk untuk menghubungi DPMPD Kabupaten Kota. Dialah yang kemudian memfasilitasi. Oke, baik. Oke, boleh next ke pertanyaan selanjutnya. @@fadli_, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, apakah ada tanggungan dari pihak Universitas Mula Warman? 2 tahun terakhir ini pelaksanaan KKN selalu ada asuransi. Ya, kita sudah siapkan dan itu sudah berproses. Jadi misalnya 2 tahun lalu ada satu kasus baru berangkat KKN ke daerah Morakaman, dalam perjalanan jatuh, tidak jadi KKN, patah tangan dan lain-lain, itu diproses karena sudah resmi ya. Bahkan ada yang menjelang pulang kena parang, ada yang tiba-tiba sakit. Tetapi karena pihak BPJS juga kan punya prasyarat siapa yang harus ditanggung, siapa yang tidak. Jadi makanya di persyaratan itu kelihatan siapa yang punya penyakit bawaan sudah lama gini-gini mungkin tidak termasuk dalam kategori. Tetapi proses ke sana itu ada. Kita harapkan itu tidak terjadi apa-apa. Ya, 2 tahun terakhir itu kita harapkan tidak terjadi apa-apa, meskipun ada saja kejadian, itu kan, misalnya kecelakaan, jatuh, pergi belanja kebutuhan pokok di pasar, kesenggol orang, jatuh misalnya di Berau, ada kayak gitu-gitu. Jadi selama di dalam proses pelaksanaan KKN ada pihak BPJS dan kita kerjasama dari LP2M. Baik, berarti sudah ada asuransi ya Pak ya. Asuransi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatiran. Dan itu kalau soal yang kecelakaan. Iya. Kalau soal yang lain-lain itu misalnya ada masalah internal dengan pihak desa, bahkan saya 2 tahun terakhir selalu saya turun ke desa untuk menyelesaikan persoalan, atau pihak DPL atau koordinator kabupaten itu yang turun ke lapangan untuk melakukan penyelesaian problem internal, terutama kalau terkait dengan desa. Berarti dari LP2M juga langsung ya Pak Sudah, ya? Kita langsung. selesaikan. Jadi buat teman-teman mahasiswa harapannya sih tidak terjadi ya Pak hal-hal seperti ini. Iya, semoga lancar KKN-nya dimanapun teman-teman bertugas KKN, semoga dilancarkan dan harapannya tidak terjadi sesuatu hal yang buruk gitu. Itu tadi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa seputar KKN, semoga terjawab ya Pak ya. Dari tadi tanggal pelaksanaan, bagaimana pengurus survei dan segala macam itu udah dijawab oleh Pak Arifin. Harapan ini info yang jelas gitu buat teman-teman dan tidak ada lagi kabar simpang siur tadi ya Pak ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Arifin untuk waktunya sudah mau hadir dalam podcast ini membahas seputar KKN. Semoga habis ini KKN-nya lancar ya Pak ya, dan Bapak selaku ketua pelaksana KKN juga semangat terus untuk menghadapi mahasiswa. Itu tadi. Tanggal 4 nanti itu akan ada penandatangan MOU KKN infrastruktur, KKN tematik infrastruktur dengan PUPR di Bandung. Nah, tahun lalu sudah ada PKS, cuman karena di saat kami sudah melaksanakan pembekalan, baru dia mau siapkan pembekalan. Nah, tanggal 4 nanti ini sebenarnya diperuntukkan untuk mahasiswa teknik lebih banyak karena kaitannya dengan masalah penyediaan infrastruktur air bersih, WC dan lain-lain, sanitasi dan lain-lain itu masih dalam proses. Nah, ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan. Jadi ada beberapa desa yang saya sudah identifikasi itu masuk di dalam daftar. Lebih 200 desa di Kaltim masuk dalam daftar KKN infrastruktur tematik PUPR. Tetapi hanya puluhan yang saya coba lihat yang sudah masuk, sudah ada mahasiswanya. Nah, nanti kami coba komunikasi dengan mahasiswa bahwa program kalau ini memang jadi, tetap bunyinya KKN reguler, tetapi programnya adalah melaksanakan program KKN infrastruktur tematik gitu. Karena kalau berubah nama pasti geruduk lagi, kenapa berubah nama? Nah, selalu begitu, padahal cuma nama berubah. Oke, saya kira itu informasi. Oke Pak, terakhir nih untuk menutup sesi podcast episode pertama kita, ada nggak sih Pak pesan-pesan khusus untuk mahasiswa yang mau KKN gitu? Iya, ini 2 tahun saya melaksanakan KKN. Problem yang selalu dihadapi mahasiswa itu adalah, dan itu yang merepotkan kami, itu adalah hoax. Hoax. Ada aja mahasiswa
mahasiswa yang ada di Pasir kok sumber hoaxnya dari Kubar misalnya. Jadi ini soal media. Jadi hati-hati di dalam memanfaatkan media, karena kadang-kadang ada statement yang bercanda tetapi itu menyinggung SARA. Itu tahun lalu ada. Jadi kalau bisa mahasiswa sebisa mungkin hati-hati berkomentar yang agak sensitif. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mudah memunculkan isu yang tidak jelas, karena korbannya adalah teman sendiri. Tahun kemarin tuh melibatkan saudara-saudaranya yang polisi sampai nelpon saya. Repot betul. Padahal itu hanya hoax, dan itu sangat psikologis karena mengganggu psikologi orang, karena berkaitan soal aib, dan itu tidak terjadi. Nah ini jadi saya harapkan mahasiswa sebisa mungkin hati-hati memanfaatkan media, terutama ketika di lokasi KKN, karena nggak sadar. Itu saya kira itu pesan saya. Oke, berarti kalau misalnya mau menyebarkan informasi harus dipertanggungjawabkan dan hati-hati sekali ya Pak. Semoga ini bisa diterapkan buat teman-teman yang mau KKN nanti. Ya, terima kasih Mbak Arifin atas waktunya hari ini. Semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, itu tadi podcast dari episode 1 Universitas Mula Warman. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.